Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sekolah berlokasi di tepi jurang, siswa dibayangi ketakutan saat belajar. Polisi mengungkap keberadaan pabrik narkoba di wilayah Canggu, Badung. .300 lebih mobil kuno ikut serta dalam touring dari Kota Denpasar ke Pura Besaki. SMP Negeri 3 Babandap di Karangasem barangkali merupakan satu-satunya sekolah di Bali yang berada di tepi jurang. Hanya beberapa langkah dari sekolah, ada jurang menganga sedalam 80 meter yang sewaktu-waktu bisa longsor. Setiap hari ratusan siswa di sekolah ini dibayangi kecemasan karena khawatir tiba-tiba sekolah ikut terbawa longsor ke dalam jurang bersama mereka. Kondisi bangunan sekolah SMP Negeri 3 semakin mengkhawatirkan. Banjir bandang di Sungai Bah Api dan aktivitas tambang pasir di dasar jurang menjadi penyebab jurang semakin dalam. Guru dan siswa bahkan kerap merasakan getaran seperti gempa, sehingga kadang mereka harus keluar ruangan karena ketakutan. Berapa ruang kelas yang kosongan, Pak? Ada bangunannya ada 2, Mas. 2 bangunan itu dari 3 kelas saja, 3 lokal. 1 lokal untuk lab komputer, 1 lokal untuk lab IPA, 1 lokal untuk sekretariat OSIS, kesenian. Gitu. Oke. Seberapa parah, Pak, kondisinya, Pak? Yang jelas seiring berjalannya waktu, Mas, ya kondisinya pasti bertambah parah karena sifatnya alami gitu. Kalau dari hari ke hari kan pasti saja ada lahan yang tergerus lagi jatuh dengan sendirinya gitu. Sempat ada terasa getaran tanah, Pak? Kalau di SMP3 kan sudah sering gitu, Mas, getaran-getaran sedikit itu seperti gempa-gempa kecil gitu. Ya, mungkin karena dampak tanah yang longsor atau batu yang jatuh itu sih sepertinya. Karena ternyata dikonfirmasi ke BMKG tidak ada gempa. Saat ini sebagian ruangan di sekolah yang posisinya tepat di tepi jurang sudah dikosongkan karena dindingnya sudah retak. Sekolah juga sudah memasang tanda bahaya di sekitar areal rawan longsor agar para siswa tidak melintas. Namun mereka berharap pemerintah daerah, provinsi, dan pusat bisa mencari solusi demi keselamatan siswa sebelum terlambat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur, masih saja ada jalan seperti ini di Kabupaten Karangasem. Jalan ini menghubungkan Banjar Dinas Kemoning dan Banjar Dinas Nangka di Desa Adat Nangka, Kecamatan Babandem. Namun jalan yang melintasi Sungai Tukat Taksu terputus karena diterjang banjir bandang berkali-kali. Jika hujan turun, masyarakat di daerah ini sudah bersiap-siap mengantisipasi dengan meliburkan anak sekolah karena khawatir jika banjir datang, anak-anak bisa hanyut terbawa arus. Sudah berapa lama sih, Pak, putus jalan ini, Pak? Nah, kalau ngikutin kurang tahu sih, tapi udah lama. Udah lama ya. Kalau banjir gimana, Pak? Kalau banjir tuh ngidang Itu bisa lewat ya. Iya, ngidang gitu. Terus anak-anak sekolah gimana, Pak? Kalau anak sekolah biasanya lewat, kalau nggak lewat sana nggak bisa. Lewat Butus biasa. Oke, harapan warga di sini, Pak? Kalau semuanya bilang pengen jembatan kayak gitu. Pengen dibuat jembatan, Pak, ya. Oke. Dari semenjak erupsi berapa itu 2017 ya? 2017 ya. Ya, sebenarnya itu lah. Tidak bisa dilalui kan. Kalau banjir terpaksa masyarakat lewat ke selatan yang di Butus itu. Kalau ada lewat timur kan sudah berjembatan. Kalau lewat Duki sama sekali tidak bisa dilalui. Itu saat banjir dikit.
Kalau anak-anak sekolah? Anak-anak sekolah kadang kalau banjir yang akan melintas ini otomatis tidak sekolah. Balik lagi. Kami dari Desa Adat Nangke, dari 4 dusun, 3 dusun yang diisolir udah kalau ada upacara di Pura Penataran Agung, Pura Dalam, Pura Banjar, otomatis dah Tidak bisa melintas. tidak bisa melintas. Makanya kami sangat kesulitan dalam hal kalau ada banjir. Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jembatan karena jalan ini merupakan akses penting untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, jalan ini juga merupakan jalur evakuasi warga di lereng Gunung Agung jika terjadi erupsi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Karangasem tetap semangat belajar. Begitu juga dengan guru di sekolah ini. Mereka dengan sabar mendidik anak-anak ini untuk meraih cita-cita. Tentu, para guru harus menyesuaikan dengan kemampuan para siswa dalam menerima pelajaran. Sesekali para guru menggelar kegiatan lomba untuk membangkitkan keceriaan dan semangat belajar para siswa. Tidak mudah mengajar anak-anak di SLB, apalagi mendidik anak yang menyandang autis. Para guru di SLB ini harus memiliki mental baja dan kesabaran yang tinggi. Jadi di sekolah kami ada ketunaan dari tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan autis, Pak. Yang paling sulit tentu saja autis, Pak, karena mereka ini memiliki kebutuhan khusus. Terutama mereka susah berkonsentrasi, Pak. Susah berkonsentrasi. Mereka untuk duduk di dalam kelas saja kadang-kadang sulit. Kemudian yang kedua mungkin di tunarungu, Pak, karena di tunarungu kita harus pelajaran itu komunikasinya yang mengalami kesulitan begitu. Mereka menggunakan bahasa isyarat, jadi kita berkomunikasi kadang-kadang masih miss gitu, karena memahami bahasa isyarat itu ada kesulitan khusus juga, Pak, baik CB dan Bisindonya seperti itu. Saat ini SLB Negeri 1 Karangasem memiliki 24 siswa penyandang autis, 1 siswa tunadaksa, 96 siswa tunagrahita, 48 penyandang tunarungu, dan 6 siswa penyandang tunanetra. Namun SLB ini kekurangan banyak tenaga pengajar yang khusus mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Memang tidak mudah mendapatkan tenaga pengajar SLB karena tidak hanya dibutuhkan keterampilan mengajar, namun juga kemampuan mengendalikan emosi. Sekolah ini berharap ada tenaga pengajar yang mau mengabdi dan mengajar anak-anak ini agar mereka menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.